Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Yusuf pribadi, masyarakat Kabupaten Bekasi. Hari ini di pagi hari cerah ini, saya akan sedikit bicara tentang sosok figur Gubernur Jawa Barat. Ini yang sangat luar biasa kinerjanya. Beliau yang sangat diuntungkan di Kabupaten Bekasi. Kita butuh seorang pemimpin seperti Deddy Mulyadi. Berani, tegas, dan ngasih solusi. Itu yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat Bekasi. Mungkin seluruhnya untuk masyarakat Jawa Barat. Dibutuhkan seorang figur, seorang pemimpin, pejabat publik yang berani turun, ya kan, dekat dengan rakyatnya. Bahkan sosok pemimpin yang memberikan solusi-solusi terbaik setiap persoalan di wilayah masing-masing. Saya berharap ke depan untuk Bupati Bekasi Pak Ade Koesarkunang dan wakil bupatinya Pak Dr. Asep ingin bukan meniru ya, ambil apa yang dikerjakan Deddy Mulyadi untuk Bekasi. Saya berharap Ade Kunang ini sudah bagus, tokoh pemuda, anak muda Bekasi yang saat ini mendapat amanah dan kepercayaan oleh masyarakat Bekasi untuk memimpin Kabupaten Bekasi. Saya sangat berharap Pak Bupati dan Wakil Bupati, ayolah, udah saatnya kita membangun Kabupaten Bekasi yang lebih baik lagi dan lebih maju dan sejahtera. Kita butuh sosok pemimpin, jangan terlalu terpagu atau terikat protokoleran lah. Bapak turun di 187 desa. Bupati, wakil bupati harus dekat dengan kepala desa. Karena yang tahu persoalan di wilayah yang paling bawah itu ya, RT, RW, dan kepala desa. Kenapa? Saya berharap Bekasi ini butuh seorang figur pemimpin yang tegas, berani, dan ngasih solusi. Gitu loh. Yang penting solusinya. Ayo bersama-sama. Saya yakin Pak Bupati, Pak Wakil Bupati Bekasi, kalau Bapak langkahnya baik benar demi Bekasi ke depan, insya Allah masyarakat Bekasi akan mendukung Bapak 100%. Semua program-program Bapak. Saya berharap ke depan Bapak 70% turun ke bawah. Ya kan, saat ini apa kendala di Bekasi? Tata ruang, perizinan, lingkungan hidup, kesehatan, pendidikan. Saya berharap Bapak Bupati langsung mendengar keluh kesah dari masyarakat yang di bawah. Jangan stakeholder di atasnya. Gitu. Banyak seorang pemimpin yang gagal, terus percaya sama stakeholdernya. Tapi kenyataan realita di bawah bertolak belakang. Karena yang tahu persoalan di bawah itu adalah masyarakat yang saat ini dipercaya oleh masyarakat menjadi kepala desa, kepala dusun, ketua RW, ketua RT. Itu tiap hari 24 jam mereka rumah saya didatangi warga. Tiap persoalan di bawah. Bukan terkait masalah rumah tangga, terkait masalah lingkungan sosial. Mereka yang lebih tahu. Maka saya berharap kepada Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, ayolah turun ke desa-desa. Jadilah Bapak desa. Itulah harapan saya sebagai masyarakat Bekasi. Dan saya punya keyakinan Kabupaten Bekasi akan lebih baik, lebih maju, dan lebih sejahtera. Karena dipimpin anak muda. Gitu kan? Ambillah langkah-langkah seperti yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi. Itu bagus. Kita sebenarnya apa ya? Dengan datangnya gubernur, ya kan? Coba bangunan liar di mana-mana, aliran sungai jadi terbendung, terhambat, nggak lancar, sampah ada di mana-mana. Ayolah, mari kita move on untuk Bekasi lebih baik lagi. Seharusnya Pak Bupati turun. Udahlah Pak, saya sebagai masyarakat Bekasi berpesan kepada Bupati dan Wakil Bupati, jangan terlalu protokoler. Turun Pak ke bawah, temuin RT RW dan kepala desa. Itulah orang-orang yang tahu persoalannya ada di bawah. Mungkin itu aja keluh kesah curhat hati saya untuk Bekasi. Insya Allah Bekasi makin maju, sejahtera, dan lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Beni, melihat situasi kondisi di Jawa Barat kan memang Pak Deddy Mulyadi ini membuat gebrakan yang bikin orang tidak terbayang. Bahkan
kocar-kacir para pelaku-pelaku yang berangus oleh Pak Gubernur Jawa Barat. Tindakan tegas Pak Gubernur ini menjadi masyarakat sepertinya cinta kepada Gubernur Jawa Barat, yaitu Bapak Haji Deddy Mulyadi. Nah, tentunya dengan kondisi Jawa Barat yang hari ini punya gubernur yang tegas, harapan Pak Beni selaku masyarakat dan tokoh Kabupaten Bekasi, seperti apa tanggapannya terhadap wilayah Kabupaten Bekasi? Tentunya harapannya seperti apa juga kepada kepala daerah. Ya, jangan sampai masyarakat Jawa Barat tiap tahun kita disajikan berita-berita bencana, banjir bandang, ya banjir kiriman segala macam. Nah, ini akibat tata ruang dan tata kelola tidak bagus, gitu loh. Makanya hadirnya Pak Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat, ini masyarakat paling bawah udah berteriak, ini punya sosok gubernur yang berani dan tegas dan ngasih solusi, ya kan? Dikembalikanlah fungsi-fungsinya tata ruang itu, ya hutan untuk penghijauan, sawah untuk peserapan, aliran sungai untuk mengalirkan irigasi. Tapi itulah tata ruang yang amburadul. Makanya Masyarakat Bekasi sangat berterima kasih pada Deddy Mulyadi yang sudah ngasih solusi yang terbaik semua persoalan. Saya mudah-mudahan ke depan kita tidak disajikan dengan berita-berita bencana alam. Ya, kita tidak mengingkari bencana alam. Artinya bencana ulah oleh manusia. Ini jangan disajikan tiap tahun kita. Ya kan? Kemarin luar biasa banjir kita di Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, sangat prihatin kita, ya kan? Karena apa? Hutan-hutan kita salah fungsikan, salah gunakan, ya kan, untuk penghijauan serapan air, tapi dibangun-bangun yang tanpa berizin UMB, dibangun aja. Akibatnya ya kita yang masyarakatnya paling bawah ya kena dampak banjirnya. Itu aja. Saya berharap Kang Deddy maju terus. Nah, artinya dalam hal ini kan Pak Gubernur sudah memberikan contoh nih untuk kepala daerah di Jawa Barat, khususnya Kabupaten Bekasi. Melihat situasi kondisi Bekasi, memang ini kan pertama dalam infrastruktur kita sangat miris. Jalan infrastruktur yang tidak lagi melihat jalan bagus, ataupun kita nemuin jalan yang bolong, berlubang, genangan air, drainase, dan juga sampah di mana-mana. Nah, ini seperti apa tanggapan Pak Beni, harapannya terhadap kepala daerah? Ya, ini dengan rajinnya turun gubernur ke wilayah-wilayah yang ada Jawa Barat, ini satu sentilan. Mungkin Kang Deddy mencontohkan harus seperti ini, sosok pemimpin itu harus seperti ini, gitu loh. Turun rakyat, ya cari persoalan di rakyat, kasih solusi buat rakyat. Ini satunya Kang Deddy sudah mencontohkan untuk kepala-kepala daerah yang di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Bekasi, sudah mencontohkan Pak Bupati ya seperti ini, jadi kepala daerah itu seperti ini, gitu loh. Jangan seremoninya saja protokoler, turun langsung. Ada keluar masyarakat di medsos, apapun ketemu langsung, direspon dengan cepat, gitu. Seperti tapi saya yakin Ade Suar Kunang akan mencontoh seperti Deddy Mulyadi. Itu harapan saya. Pak Beni, kita melihat kemarin kan ada aksi yang luar biasa yang dilakukan oleh salah satu orang tua dari Pak Bupati ini, yaitu Bapak Abah Haji Kunang. Aksi bersih-bersih sampah di sungai yang ada di wilayah Kecamatan Sukatani. Tanggapan Pak Beni seperti apa? Karena Pak Haji Kunang melakukan hal itu menggunakan uang pribadi. Seperti apa tanggapannya? Ya, saya sebagai masyarakat Bekasi dan saya mohon semua pada masyarakat Bekasi, kita mendoakan Pak Haji Kunang panjang umur, sehat selalu dan tambah barokah. Ini sosok orang tua wakil bupati yang selalu menyepot anaknya. Inilah saat ini Bekasinya yang akan jadi luar biasa saat ini Bekasi. Baru ngalami pakai uang pribadi orang tua bupati. Dan saya berterima kasih kepada Abah Kunang melalui programnya pengurukan sampah sampai menyewa alat-alat berat, ya kan, yang nggak mungkin dan belum terlaksanakan oleh dinas terkait. Dan inisiatif beliau ini luar biasa. Insya Allah masyarakat Bekasi akan selalu cinta kepada Abah Kunang dan selalu mendoakan Pak Abah Kunang sehat selalu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebagai masyarakat Bekasi kepada Abah Kunang yang sudah menggelontorkan anggaran pribadi untuk masyarakat Bekasi. Terima kasih Pak Abah Kunang, terima kasih banyak.